Dahulu kala, saat dunia masih bisa dibolak-balik seperti kasur gulung, para anomali hidup damai. Tak ada konflik, tak ada drama, hanya absurditas yang saling melengkapi. Dunia berjalan meskipun tidak jelas arahnya. Mereka semua eksis tanpa alasan, dan itulah kenapa mereka bahagia. Tapi, kedamaian itu dihancurkan oleh satu entitas, satu nama, satu legenda yang bahkan Google pun takut mencarinya. Rongguk Barong Drong Si Gondrong adalah sosok anomali kuno yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Dia adalah entitas berbahaya yang suka mengadu domba. Para anomali lainnya pun terkejut jika bertemu makhluk ini. Semua orang dibuat bingung olehnya. Karena rambutnya gondrong tapi nggak nyopet, dia lebih suka mengadu domba. Dia selalu membawa dompet yang tidak berisikan apa-apa, hanya KTP dan STNK. Namun polisi pun tidak berani menilang anomali ini karena dia gondrong tapi nggak nyopet. Dari balik celah dimensi tempat logika sudah patah, muncullah si gondrong. Dia tidak punya pasukan, tidak punya senjata. Dia cuma bawa satu dompet buluk yang isinya cuma KTP, STNK, dan sehelai rambutnya sendiri yang dijepit pakai paperclip. Tapi jangan salah, dia gondrong, tapi nggak nyopet. Dia gondrong, tapi bikin anomali bubar. Dia tidak datang untuk mengatur, dia tidak datang untuk memimpin. Dia datang untuk mengganggu suasana. Awalnya dia hanya duduk di tengah kerumunan anomali, menyisir rambut pelan dengan garpu plastik. Tidak ada yang curiga. Tapi lalu, ia mulai beraksi. Dia mendekat ke satu anomali dan berbisik, "Lo tahu nggak? Anomali sebelah kayaknya fake deh dari cara dia nyium micin." Gempa sosial terjadi. Bukan literal, tapi anomali mulai saling lihat miring. Yang dulu saling sapa kini saling story pasif-agresif. Yang dulu ngopi bareng, sekarang rebutan sendok. Keretakan pun dimulai. Lalu si gondrong pindah. Pelan, tidak tergesa. Langkahnya lambat, seperti orang yang nunggu orderan ojol padahal sinyalnya hilang. Dia bisik lagi ke anomali lain. Dia bilang kamu tuh cuma figuran absurd, nggak punya fungsi selain pengisi latar." Satu persatu, anomali mulai paranoid. Tidak ada yang percaya siapapun, bahkan diri sendiri. Anomali mulai nulis caption motivasi, tapi isinya sindiran. Zoom meeting antar dimensi jadi ajang adu nafas. Micin tumpah, bubur diaduk dan tidak diaduk sekaligus. Dunia anomali runtuh dalam keheningan absurd. Dan si gondrong, dia hanya berdiri di tengah kekacauan, rambut berkibar, tangan terbuka seperti bapak-bapak selesai wudhu. Ia tidak berkata banyak, tapi dunia ribut. Ia tidak tunjuk siapa-siapa, tapi semua saling tuding. Ia tidak punya power, tapi semua kehilangan arah. Seseorang akhirnya mencoba melawan, berdiri, berteriak, "Hentikan semua ini. Kita ini satu absurditas." Si gondrong menatap, tersenyum tipis, dan menjawab, "Kalian memang satu absurditas, tapi aku adalah kekacauan yang konsisten." Ledakan asap tepung, suara klakson metro mini dari langit, lalu hening. Semua anomali terdiam, lalu mulai bubar, saling unfollow, saling mute. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka lagi. Karena musuh mereka bukan gondrongnya, tapi keraguan yang ditanam diam-diam. Si gondrong menang. Dengan rambut lebat dan dompet kosong, ia melangkah pergi, meninggalkan dunia yang sekarang penuh status vague, subtweet menyakitkan, dan meeting absurd yang gak pernah selesai. Dan sebelum menghilang, ia berbisik ke angin, "Fitnah itu gratis, sayang kalau nggak dicicil." Si gondrong telah menang, rambut bisa tumbuh, tapi kepercayaan rontok selamanya.